Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ufatul Amamiza pada mata kuliah Statistika Ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan ke-10 membahas tentang analisis regresi mata kuliah Statistika Ekonomi, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukit Tinggi. Mahasiswa semua, silakan mempersiapkan diri untuk menyimak materi hari ini dan menyiapkan catatan untuk mencatat hal-hal penting yang akan diberikan dalam perkuliahan. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa untuk kelancaran berkuliah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi dengan membagi menjadi 5 bagian. Pertama, yaitu tentang teori analisis regresi. Kemudian kita akan memberikan contoh soal terkait dengan analisis regresi. Kemudian yang ketiga, nanti kita lanjut dengan latihan soal. Yang keempat, kita akan membahas bagaimana integrasi antara nilai-nilai keislaman dengan materi analisis regresi. Dan yang kelima, akan ada tugas mandiri yang harus saudara kerjakan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu teori analisis regresi. Apa itu regresi? Nah, regresi adalah suatu teknik dalam statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai hubungan antara beberapa variabel atau peubah di dalam suatu sistem. Nah, di dalam pengertian ini ada istilah tentang variabel atau peubah. Nah, apa itu variabel atau peubah? Nah, peubah adalah suatu karakteristik sistem yang nilainya selalu berubah-ubah. Pada materi ini, kita akan membahas tentang dua jenis peubah atau variabel. Peubah pertama yaitu peubah bebas, dan peubah yang kedua yaitu peubah tak bebas. Peubah bebas adalah peubah yang nilainya tidak tergantung dengan nilai peubah lain yang ada di dalam sistem. Nah, peubah bebas ini juga sering disebut sebagai peubah penjelas atau independen variabel. Kemudian yang kedua yaitu peubah tak bebas. Nah, peubah tak bebas adalah peubah yang nilainya tergantung dari nilai peubah yang lain. Peubah tak bebas ini sering disebut juga sebagai peubah respon, peubah terikat, atau dependent variabel. Nah, apa perbedaan antara kedua peubah, yaitu peubah bebas dan peubah tak bebas? Pertama, peubah bebas. Peubah bebas itu mempengaruhi peubah tak bebas, ya. Kemudian yang kedua, peubah bebas menjadi sebab bagi peubah tak bebas. Dan yang ketiga, peubah bebas dikatakan sebagai peubah penjelas. Nah, peubah yang kedua yaitu peubah tak bebas adalah peubah yang dipengaruhi oleh peubah bebas. Kemudian peubah tak bebas ini merupakan akibat dari peubah bebas. Dan yang ketiga, peubah tak bebas juga dikatakan sebagai peubah yang dijelaskan. Nah, kita contohkan ya, misalkan kita ingin melihat bagaimana hubungan antara tinggi badan seseorang dengan berat badan seseorang. Nah, di sini ada dua buah peubah, yaitu tinggi badan dan berat badan. Nah, antara dua ini mana yang peubah bebas dan mana yang peubah tak bebas? Nah, peubah bebasnya yaitu tinggi badan. Kenapa? Karena tinggi badan akan mempengaruhi berat badan seseorang. Maka tinggi badan itu adalah peubah bebas. Dengan begitu, berat badan adalah peubah tak bebas. Nah, contoh kedua, misalkan suatu perusahaan membutuhkan suatu biaya iklan untuk mempromosikan barang dagangannya. Nah, dengan biaya iklan tersebut nanti akan dinilai berapa total dari penjualan yang diperoleh. Nah, berarti ada dua peubah, yaitu peubah biaya iklan yang pertama dan yang kedua yaitu total dari pemasukan atau total dari penjualan. Nah, dari dua itu mana yang peubah bebas dan mana yang peubah tak bebas? Nah, peubah bebasnya yaitu biaya iklan. Kenapa? Karena
perusahaan bebas menentukan berapa biaya iklan yang ingin dikeluarkan. Kemudian dari biaya iklan kita dapat mencatat berapa total penjualan yang dihasilkan. Nah, jadi harapannya mahasiswa sudah bisa membedakan antara mana peubah bebas dan mana peubah tak bebas. Kemudian pada kesempatan ini kita fokus membahas tentang analisis regresi linier sederhana. Nah, apa itu analisis regresi linier sederhana? Analisis regresi linier sederhana menganalisis hubungan antara satu peubah bebas dengan satu peubah tidak bebas. Jadi hanya masing-masing satu peubah bebas dan satu peubah tak bebas. Misalkan pada grafik di gambar, ya, kita punya variabel X. Nah, variabel X ini sebagai peubah bebas. Kemudian variabel Y adalah peubah tak bebas atau peubah terikat. Kemudian di analisis regresi linier sederhana, kita dapat menduga nilai peubah tak bebas atau peubah respon tadi untuk suatu nilai peubah bebas tertentu, ya. Misalkan pada contoh kita sebelumnya tentang biaya iklan pada perusahaan yang mempengaruhi total pendapatan atau total pemasukan dari perusahaan. Nah, berarti kita dapat melakukan pendugaan tentang berapa total penjualan, ya, berapa dugaan tentang total penjualan jika si perusahaan mengeluarkan biaya iklan sebesar 2 juta rupiah. Nah, kita bisa memprediksi kira-kira berapa total penjualan yang akan didapatkan. Nah, selanjutnya dalam analisis regresi linier sederhana kita akan mengenal yang namanya model regresi sederhana. Nah, model ini adalah penulisan secara matematis dari hasil analisis. Nah, modelnya apa? Yaitu bisa kita tulis Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon. Nah, beta 0 yaitu intercept, disebut juga intercept. Beta 1 itu adalah slope, X adalah peubah bebas, Y adalah peubah tak bebas, dan epsilon itu adalah galat dari model regresi sederhana. Nah, intercept dan slope ini juga disebut sebagai parameter model regresi, ya, sedangkan peubah bebas X dan peubah tak bebas Y disebut sebagai peubah model regresi. Nah, kemudian dalam analisis regresi ini kita mau apa, ya? Nah, jadi dalam analisis regresi linier sederhana kita akan menentukan berapa nilai beta 0 dan beta 1 yang akan bersesuaian dengan data atau kasus yang kita analisis. Nah, dari model analisis regresi tadi, kita dapat menuliskan yang namanya persamaan regresi sederhana. Nah, persamaan regresi ini kita tuliskan berupa Y topi atau Y duga sama dengan A ditambah BX. Ya, nah perbedaannya dengan model regresi tadi, model regresi hanya Y saja, di depan sini hanya Y, sedangkan untuk persamaan dia sudah berupa nilai dugaan. Dan kalau untuk model dia memiliki galat atau epsilon di ujung, sedangkan untuk di persamaan regresi sederhana galatnya tidak dimasukkan. Nah, A itu sama dengan beta 0 yaitu intercept, kemudian B sama dengan beta 1 atau slope, X itu peubah bebas, dan Y duga adalah dugaan peubah untuk tak bebas. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan nilai dari slope dan intercept atau beta 1 dan beta 0 tadi? Nah, cara menentukan nilai A dan B atau slope dan intercept yaitu dengan meminimumkan jumlah kuadrat sisaan atau disebut juga sebagai metode kuadrat terkecil. Nah, apa rumus yang bisa kita gunakan? Nah, rumusnya B sama dengan N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI yang dikuadratkan. Kemudian untuk A
sama dengan sigma YI dibagi N dikurang B dikali sigma XI dibagi N. Atau bisa juga kita tulis A itu sama dengan nilai rata-rata Y dikurang dengan B dikali nilai rata-rata X. Nah, A itu menyimbolkan intercept, B menyimbolkan slope, N itu banyaknya pengamatan, sigma XI adalah jumlah nilai X, sigma YI adalah jumlah nilai Y, sigma XI-YI adalah jumlah hasil kali dari XKI dengan YKI. Kemudian sigma XI kuadrat itu adalah jumlah nilai X ke I yang dikuadratkan. Nah, bagaimana interpretasi dari koefisien regresi? Artinya setelah kita dapatkan nilai A dan B, kita tuliskan model dan persamaan regresi, apa makna dari nilai-nilai yang kita peroleh. Yang pertama, kita memperoleh nilai A atau intercept. Nah, A atau intercept menunjukkan nilai dugaan respon Y pada saat X-nya bernilai 0. Yang kedua, nilai slope atau B menunjukkan perubahan nilai dugaan respon untuk setiap perubahan nilai X sebesar satu satuan. Yang ketiga, jika nilai B-nya positif, maka setiap kenaikan nilai X sebesar satu satuan akan menaikkan nilai dugaan respon Y sebesar B satuan. Kemudian yang keempat, jika nilai B-nya negatif, setiap kenaikan nilai X sebesar satu satuan, maka nilai dugaan respon Y-nya akan turun sebesar B satuan. Nah, ada peringatan ya, ada catatan di sini. Koefisien A itu tidak selamanya perlu kita interpretasikan. Artinya dia tidak selalu bisa diinterpretasikan. A itu hanya perlu diinterpretasikan saat pengamatan mengandung nilai X sama dengan 0. Nah, akan lebih jelas jika kita masuk ke bagian contoh soal. Nah, di sini kasusnya yaitu suatu penelitian ingin melihat hubungan antara tinggi badan yang kita simbolkan sebagai X atau peubah bebas dengan berat badan atau peubah terikat ya, peubah tak bebas atau kita simbolkan dengan Y dari mahasiswa di suatu universitas. Nah, kita peroleh data sebanyak 10 mahasiswa, kita catat berapa tinggi dan beratnya masing-masing. Nah, kemudian pertanyaannya yang pertama, tentukan persamaan regresi dari penelitian yang dilakukan. Kemudian yang kedua, dugalah berapa nilai Y jika X-nya diketahui 160 sesuai dengan hasil persamaan regresi yang kita peroleh. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, dari data yang diketahui tadi, kita buat nilai X kuadrat, X dari yang soal yang kita kuadratkan, kemudian nilai X kita kali dengan Y ya, masing-masing kita kalikan. Nah, setelah itu kita jumlahkan nilai X, kita jumlahkan nilai Y, kita jumlahkan nilai X kuadrat, dan kita jumlahkan nilai X dikali Y. Kemudian kita hitung rata-rata dari X ya, kemudian kita hitung juga rata-rata dari Y. Nah, setelah kita buat hitungan ini, kita hitung untuk menuliskan persamaan regresi, di mana persamaan regresi tadi adalah Y topi atau Y duga sama dengan A ditambah BX. Kita tadi sudah mendapatkan rumus untuk nilai B ya, tinggal kita masukkan nilai B-nya sesuai dengan nilai yang sudah kita hitung. N-nya ada 10, artinya ada 10 mahasiswa atau 10 pengamatan. Kemudian sigma XI dikali YI itu adalah penjumlahan dari hasil kali X dengan Y, yaitu 61.513. Kemudian dikurang dengan sigma XI, yaitu jumlah dari XI 1592 dikali dengan sigma YI, yaitu 385. Kita bagi dengan N 10 dikali dengan sigma XI kuadrat ya. X kuadrat itu tadi jumlahnya 254.268 dikurang dengan
sigma XI yang dikuadratkan. Sigma XI-nya 1592, kemudian kita kuadratkan. Nah, jika kita hitung, maka kita akan mendapatkan nilai B-nya sebesar 0,269. Selanjutnya untuk nilai A itu rumusnya yaitu rata-rata Y dikurang dengan B dikali rata-rata X. Nah, rata-rata Y-nya 38,5, kita kurang dengan B yang kita dapatkan tadi 0,269, kemudian dikali dengan rata-rata X yaitu 159,2. Nah, jika kita hitung, maka kita akan dapatkan nilai A-nya sebesar min 4,323. B kita dapatkan 0,269. Kemudian A kita dapatkan min 4,323. Selanjutnya kita bisa menuliskan persamaan regresi, yaitu Y topi sama dengan min 4,323 ditambah 0,269 dikali X. Nah, apa makna dari persamaan regresi yang kita peroleh? Nah, interpretasinya yaitu setiap kenaikan tinggi badan sebesar 1 satuan, maka nilai berat badan akan naik sebesar 0,269. Kemudian, dari persamaan regresi juga bisa kita tulis model regresi, yaitu Y sama dengan min 4,323 ditambah 0,269 dikali X ditambah epsilon. Nah, pertanyaan kedua tadi yaitu berapa dugaan nilai Y jika X-nya diketahui 160. Nah, maksud dari soal ini adalah kita menduga berapa berat badan mahasiswa jika diketahui tinggi badannya 160 cm. Nah, kita gunakan persamaan regresi yang sudah kita peroleh, yaitu Y duga sama dengan min 4,323 ditambah 0,269X. Nah, X-nya kita masukkan dengan nilai yang diketahui, ya. Y duga sama dengan min 4,323 ditambah 0,269 yang dikalikan dengan 160. Maka kita akan mendapatkan nilai Y duganya sebesar 38,717. Nah, artinya apa dari yang kita peroleh ini? Artinya, jika tinggi mahasiswa diketahui 160 cm, maka diduga berat badan mahasiswa tersebut adalah sebesar 38,717 kg. Nah, sekarang kita coba ya latihan soal. Ini nanti kita bahas bersama-sama. Dicoba dulu menghitungnya mandiri. Nah, soalnya sudah masuk ke bagian ekonomi ya. Kita baca dulu soalnya. Berdasarkan pada teori penawaran, maka dapat diduga adanya hubungan antara produksi dengan harga. Apabila harga meningkat, maka produksi juga akan meningkat. Jadi hubungan antara produksi dan harga adalah positif. Nah, kita membuktikan bahwa hal tersebut benar dengan menggunakan data produksi dan harga minyak kelapa sawit dari tahun 1997 sampai tahun 2007. Nah, jadi kita punya data tentang harga sawit dan produksi sawit dari tahun 1997 sampai tahun 2007. Nah, pertama kita tentukan dulu persamaan regresi dari data tersebut ya. Kemudian yang kedua kita duga. Nah, ini pertanyaan ya, pertanyaan tambahan. Dugalah produksi sawit jika diketahui harga sawitnya sebesar $500 per ton. Nah, baru kita bisa menjawab kira-kira apakah hasil analisis kita sesuai dengan teori penawaran yang mengatakan bahwa apabila harganya meningkat maka produksi juga akan meningkat. Nah, itu akan kita ketahui jawabannya setelah mendapatkan persamaan regresi. Nah, seperti tadi ya dari data. Silakan saudara coba hitung ya, berapa nilai X kuadratnya, berapa nilai X dikali Y, kemudian berapa jumlah masing-masing X, Y, dan jumlah X kuadrat, dan jumlah X dikali Y. Nah, kemudian berapa nilai rata-rata X dan berapa nilai rata-rata Y.
Nah, masukkan ke rumus kita, nilai B-nya dapat berapa, kemudian nilai A-nya juga dapat berapa. Silakan dicoba dulu. Nah, nanti akan kita bahas bersama. Kemudian yang keempat di sini yaitu bagaimana keterkaitan antara materi perkuliahan kita hari ini, yaitu tentang analisis regresi, dengan nilai-nilai keislaman yang tentunya harus sesuai dengan yang kita anut, yaitu agama Islam. Nah, integrasi dari materi analisis regresi dengan nilai keislaman ini salah satunya bisa kita lihat pada surat Al-Qasas ayat 77, yang mana artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini keterkaitan antara surat Al-Qasas ayat 77 dengan analisis regresi, yaitu menjelaskan bagaimana kita harus memiliki hubungan yang baik kepada Allah maupun baik kepada sesama manusia, atau sering juga kita sebut dengan istilah hablum minallah dan hablum minannas. Dengan begitu artinya adanya hubungan antara kita dengan Allah, hubungan yang positif tentunya, kemudian juga adanya hubungan antara kita dengan sesama manusia yang juga harus positif, artinya dengan berbuat baik sesama manusia. Nah, sehingga dengan mempelajari analisis regresi ini, kita bisa mengintegrasikan keilmuan kita dengan nilai-nilai agama Islam dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke tugas mandiri. Tugas ini bisa saudara kerjakan masing-masing di rumah setelah pembelajaran kita selesai untuk evaluasi dari hasil pembelajaran yang sudah saudara ikuti pada pertemuan kali ini. Nah, di sini soalnya ya. Sekarang tentang teori permintaan ya. Teori permintaan dalam ilmu ekonomi menyatakan bahwa semakin naik harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Nah, apakah fenomena ini bisa terjadi pada pasar saham? Ya, kita gunakan data harga saham dan permintaan saham beberapa perusahaan real estate di BEJ Senin tanggal 24 Maret tahun 2008. Nah, buat persamaan permintaan saham pada perusahaan real estate tersebut. Ini tentang saham ya. Kita memiliki 5 jenis perusahaan di sini dengan harga lembar sahamnya dalam rupiah dan permintaan lembar sahamnya dalam jumlahan juta ya, setiap angkanya itu hitungan juta. Nah, pertama silakan ditentukan ya persamaan regresi dari data saham ini. Kemudian yang kedua, dugalah banyaknya permintaan saham jika diketahui harga sahamnya sebesar $100 per lembar. Nah, yang ketiga, baru kita dapatkan apakah hasil analisis yang diperoleh sesuai dengan teori permintaan tadi ya. Semakin tinggi harga, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan nanti dengan diskusi dan tanya jawab. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.